Saya akan menjelaskan pertemuan 7 yaitu sejarah dan perkembangan penganggaran pada pemerintah Indonesia. Penganggaran di era pra-reformasi. Yang pertama masih didasarkan atas aturan yang terangkum dalam Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia. Yang kedua, undang-undang yang berlaku yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Ciri-ciri pengelolaan keuangan daerah pada era pra-reformasi. Yang pertama, perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban kepala daerah. Yang kedua, bentuk laporan perhitungan APBD terdiri atas perhitungan APBD, nota perhitungan, dan perhitungan kas serta pencocokan antara sisa kas dan sisa perhitungan dilengkapi dengan lampiran ringkasan perhitungan pendapatan dan belanja. Yang ketiga, pinjaman. Baik pinjaman pemerintah daerah dan BUMN diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah dan masuk dalam pos penerimaan pembangunan. Yang keempat, unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Yang kelima, bentuk dan susunan APBD pada periode ini mengalami 2 kali perubahan, yaitu awalnya berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1975. Yang keenam, indikator kinerja pemerintah daerah mencakup perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya, target, dan persentase fisik proyek. Yang ketujuh, proses penyusunan anggaran menggunakan sistem tradisional dengan pendekatan incremental dan line item. Yang ke-8, sistem pencatatan menggunakan sistem tata buku tunggal berbasis kas, yang lebih berbentuk kegiatan pembukuan bukan kegiatan akuntansi. Penganggaran di era pasca reformasi atau periode 1999 sampai 2004. Periode ini merupakan masa reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Kemudian, terjadi reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara, yaitu dari pemerintahan sentralistik menjadi desentralisasi. Kemudian, sistem desentralisasi melahirkan otonomi daerah. Perbedaan pengelolaan keuangan daerah pada masa pra-reformasi dan reformasi. Yang pertama, bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, neraca daerah. Yang kedua, pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan, melainkan masuk dalam pos penerimaan. Yang ketiga, proses penyusunan APBD melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat, selain Pemda dan DPRD. Yang keempat, bentuk dan susunan APBD terdiri atas 3 bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang kelima, indikator kinerja Pemda tidak hanya mencakup 3 hal sebagaimana pada masa pra-reformasi, tetapi juga meliputi standar pelayanan yang diharapkan. Yang keenam, terdapat perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran dengan adanya PP nomor 105 tahun 2000 dan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 yang menuntut akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar. Yang ketujuh, terdapat perubahan dalam sistem pencatatan, yaitu dengan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dan bukan pembukuan. Penganggaran di era pasca reformasi lanjutan periode 2004 sampai sekarang. Diterbitkan 3 paket undang-undang yaitu 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Perubahan mendasar pada periode ini yaitu 1. Dikenakan kembali bendahara penerima dan bendahara pengeluaran untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Kedua, pengelompokan belanja diganti dari belanja aparatur, pelayanan publik, bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. 3. Diterapkannya konsep multi-trans expeditor framework. Keempat, basis kas digunakan untuk mengakui pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. 5. Basis akrual digunakan untuk mengakui pos aset kewajiban dan ekuitas dalam neraca. 6. SKPD menjadi entitas akuntansi yang harus melaksanakan akuntansi sebagai bagian dari entitas pelaporan.
Agenda di masa datang. Pertama, pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 36, penerapan penganggaran berbasis akrual. Kedua, pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2004, pembendaharaan negara. Ketiga, penerbitan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Terima kasih.